Bapak dan teman-teman, kami akan melakukan klasifikasi dan juga menjelaskan morfologi dari serangga-serangga yang kami amati, yaitu tawon, belalang kukus hijau, kupu-kupu, kumbang lepu, dan juga kecoa. Sebelum melanjutkan penjelasan itu, perkenalkan, nama saya Martin Sirerung Sanggu. Saya Maria Ayusni Tamara. Baik, selanjutnya saya berikan kepada teman Tamara untuk menjelaskan. Baik, serangga pertama yang akan saya jelaskan yaitu tawon. Teman-teman dapat lihat, ini adalah serangga tawon. Saya akan mengklasifikasikan serta menjelaskan morfologi dari tawon tersebut. Tawon termasuk dalam kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, dan ordo Hymenoptera. Morfologi dari tawon terdiri dari tiga kelompok. Yang pertama yang dapat dijelaskan yaitu yang pertama anatomi. Tawon mempunyai tubuh yang mudah dikenali dibandingkan serangga lainnya. Tubuh tawon dibagi menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama kepala, toraks, dan abdomen. Yang kedua adalah sengat. Sengat pada tawon memiliki letak di ujung abdomennya. Namun, ternyata yang hanya memiliki sengat yaitu hanya tawon betina saja, sedangkan serangga tawon jantan tidak memiliki sengat. Sebagian besar tawon menggunakan sengatnya sebagai senjata untuk melumpuhkan lawannya untuk mempertahankan diri. Yang ketiga, metamorfosis dari tawon. Tawon mengalami proses metamorfosis sempurna, yaitu memiliki 4 tahap yang berbeda dalam pertumbuhannya, yaitu telur, larva, kepompong, dan tawon dewasa. Pada umumnya, larva pada tawon memiliki kaki, mata, dan rahang untuk mengunyah. Yang kedua adalah belalang kukus hijau. Klasifikasi dari belalang kukus hijau yaitu termasuk dalam kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, dan ordo Orthoptera. Morfologi dari belalang kukus hijau yaitu memiliki 3 bagian, yaitu kepala, toraks, dan abdomen, serta memiliki 2 pasang sayap, sepasang antena yang melekat pada toraks. Kaki belakang belalang hijau memiliki ukuran yang cukup besar sehingga digunakan untuk melompat. 2 pasang kaki depannya memiliki ukuran yang kecil untuk berjalan. Belalang hijau dapat ditemui sebagai musuh besar dalam bidang pertanian yang dapat merugikan hasil pertanian, yaitu terutama pada tanaman padi dan jagung dan lain-lain. Baik, untuk berikut saya akan menjelaskan serangga kupu-kupu. Ini termasuk dalam kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, dan tergolong dalam ordo Lepidoptera. Kenapa kupu-kupu ini tergolong dalam ordo Lepidoptera? Karena Lepidoptera berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas 2 kata, yaitu lepidos dan ptera. Lepidos berarti sisik dan ptera artinya sayap. Sayap dari kupu-kupu dilapisi oleh sisik yang berwarna karena terdapat pigmen pada warna kupu-kupu ini. Pada proses reproduksi, kupu-kupu
kupu-kupu jantan akan menarik kupu-kupu betina dengan aroma atau biasa disebut dengan feromon. Ini untuk mengidentifikasi positif target betina begitu mereka dekat dengan sang jantan. Metamorfosis yang terjadi pada kupu-kupu disebut metamorfosis sempurna. Kupu-kupu ini juga terdiri dari 3 bagian, yaitu kaput kepala, toraks dada, dan juga abdomen perut. Yang keempat, serangga dengan jenis kumbang lepu. Kumbang lepu dalam klasifikasinya termasuk dalam kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, dan tergolong dalam ordo Coleoptera. Kumbang ini digolongkan ke dalam ordo Coleoptera karena sayap dari kumbang terdiri atas 2 pasang, yaitu sayap depan dan sayap belakang. Sayap depan kumbang yang digolongkan dalam ordo Coleoptera karena sayap depan ini merupakan sayap yang keras sehingga melindungi sayap yang tipis pada kumbang bagian belakang. Ini merupakan sayap bagian depan dan ini merupakan sayap kumbang bagian belakang. Kumbang ini mengalami proses hidup dari larva, pupa, dan juga imago. Perlu kita ketahui bahwa tipe mulut dari kumbang ini merupakan mulut penggigit dan pengunyah. Yang terakhir, serangga yang kelima yaitu kecoa. Kecoa ini dalam klasifikasinya dalam kingdom termasuk kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Insecta, dan digolongkan ke dalam ordo Blastidae. Umumnya warna dari kecoa berwarna kecoklat-coklatan dan juga biasanya terdapat sedikit warna kuning pada pinggiran dari kecoa. Kecoa ini hidup pada daerah atau tempat yang lembab. Kecoa terdiri dari 3 bagian. Pertama kaput, kedua toraks, dan juga abdomen. Pada kaput terdapat antena yang berfungsi untuk mengidentifikasi keadaan sekitar dan juga keadaan makanan yang tersedia pada tempat tinggalnya. Dan pada kaput sendiri juga terdapat mata majemuk dari kecoa yang berfungsi sebagai untuk melihat atau mengidentifikasi tempat atau tempat tinggal dari kecoa sendiri untuk keadaan gelap atau terang. Pada toraks juga terdapat sayap, tapi pada sayap dari kecoa ini tidak bisa dilakukan untuk terbang. Kecoa dalam proses reproduksinya tidak mengalami metamorfosis tidak sempurna. Mungkin itu sekian penjelasan dari klasifikasi dan juga penjelasan dari kelima serangga. Terima kasih.